Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ita Diah Pravesti dengan NIM akhir 252 dari D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai transaksi pinjaman HOT. Kita simak yuk. Apa sih HOT itu? HOT berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat nanti. Nah, HOT ini merupakan suatu transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Kemudian ada akad HOT. Apa sih akad HOT itu? Akad HOT merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Ada beberapa rukun transaksi pinjaman HOT. Yang pertama itu adanya transaktor. Nah, transaktor ini terdiri dari pemberi pinjaman atau biasa disebut dengan muhrid dan penerima pinjaman atau biasa disebut dengan muhtarid. Kemudian yang kedua adanya objek HOT. Objek HOT bisa berupa uang atau benda habis pakai. Dan yang ketiga adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman. Kemudian terdapat beberapa ketentuan terkait pinjaman HOT. Yang pertama yaitu larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Hal ini diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Yang kedua, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu, diatur dalam hadis riwayat Jamaah. Kemudian yang ketiga, perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Hal ini diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Kemudian yang keempat, memperbolehkan mengenakan biaya administrasi, diatur dalam Fatwa nomor 19 tahun 2000. Dan yang kelima yaitu pembolehan pengenaan transaksi pada peminjaman yang mampu, tetapi melalaikan kewajibannya. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN nomor 19. Kemudian terdapat beberapa teknisi perhitungan pinjaman HOT. Yang pertama yaitu kita harus menghitung angsuran per bulan dengan cara menghitung total piutang neto dibagi dengan jumlah bulan pelunasan. Kemudian kedua kita harus menghitung biaya administrasi. Nah, yang ketiga biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah ini dapat dihitung dengan menggunakan persentase tertentu dari besar pinjaman. Dalam hal ini, Bank Syariah menerapkan kebijakan biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman tersebut. Maka, dengan demikian biaya administrasi adalah sebagai berikut. Biaya administrasi sama dengan M% dikali dengan besar pinjaman. Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai penjurnalan transaksi pinjaman HOT. Yang pertama yaitu pada saat akad disepakati. Misal pada tanggal 20 Agustus tahun 2020, Bank Syariah menyetujui pinjaman HOT Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya ke dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Nah, pada hari yang sama juga, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas pinjaman HOT yang dilakukan oleh Bapak Hartanto. Untuk jurnalnya bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian yang kedua yaitu pada saat pembayaran angsuran. Ada dua golongan yaitu terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Untuk jurnalnya bisa dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebet. Dan yang ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga hanya mendebet sebagian dari jumlah angsuran. Untuk jurnalnya bisa dilihat pada gambar berikut. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang ketiga yaitu pada saat penerimaan imbalan. Misalkan pada tanggal 20 Desember tahun 2020 yaitu waktu pembayaran angsuran terakhir yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman HOT, Bapak Hartanto di samping membayar cicilannya yang terakhir sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah, ia memberikan imbalan sebesar 25.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dan imbalan ini dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Untuk jurnalnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian yang keempat yaitu pembentukan cadangan kerugian piutang.
Misalkan pada pertengahan bulan Desember tahun 2007, Bapak Hartanto ini melaporkan dirinya mengalami musibah, sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya. Untuk itu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman HOT dengan jurnal sebagai berikut. Kemudian terdapat penyajian pinjaman HOT. Untuk yang pertama yaitu pinjaman HOT yang bersumber dari intern bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman HOT. Kemudian yang kedua, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman HOT disajikan sebagai pos lawan pinjaman HOT. Baik, itu tadi sedikit pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas berikutnya.